Kemudian yang ketiga, fungsi sosialnya. Tadi sudah disampaikan, fungsi sosial masjid ini sebenarnya sebagian masjid itu mudah, tapi jadi angel. Kok bisa Pak? Iya. Saya sudah survei Pak. Masjid-masjid itu tak tanya Pak, kasnya berapa? Mungkin pulau 12 juta banyak. Ada yang kasnya masjid itu nyampe level 80 juta loh Pak. Kasnya masjid. Kasnya oke ya, nanti 80 juta. Nah, secara umum Pak, rekan-rekan takmir itu kalau kas masjid yang banyak itu gur tinggu pengarep arep tinggu rehab masjid. Paling banyak seperti itu. Rehab masjid dalam pemikirannya. Nah, ini menjadi permasalahan Pak, ketika uang itu hanya kita pikirkan untuk rehab masjid, maka menjadi permasalahan yang kompleks. Yang saya harapkan yang nomor 2 tadi nggak terpenuhi. Yang ini sosial nggak terpenuhi. Masjid itu perlu citra, perlu masyarakat cinta masjid Pak. Maka masjid harus berperan sosial. Loh itu rumah Allah loh Pak. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Maka ketika rezeki di sini ada dari Allah, ada uang itu rezeki dari Allah, ya berikan pengasihnya pada fakir miskin, kepada anak duafa, kepada tadi yang TPA dicukupi. Nah, ini sosialnya. Oh, kepada yang sakit, jamaah yang sakit dikunjungi, masyarakat yang belum ke masjid pun sakit dikunjungi. Kunjungi bahwa uang 150 di amplop didoakan. Luar biasa Pak ketika ada masyarakat kita yang sakit itu takmir masjid datang. Walaupun nilai yang kita berikan uang hanya 200 ribu, tapi gaungnya di masyarakat masjidku apik, enek wong loro ditilihi, enek wong loro didongakne. Nah, itu. Oh, ada yang rumahnya perlu rehab bedah rumah, kita datang, kita bantu. Oh, ada masyarakat kita yang udah miskin, kartu kesehatan randuwe, arep rumah sakit bingung. Nah, masjid itu berperan bantu, misalkan Pak, kaki wis miskin tapi orang program desa kecamatan ke orang masuk ya ora duwe kartu. Misalkan kita ada udah kita bantu ngurus yang tidak punya kartu KIS dan sebagainya. Misalkan, oh itu luar biasa Pak. Pengaruhnya ke masjid. Masjid dicintai masyarakat karena fungsi sosialnya berjalan. Nah, kalau kita melihat di Mekah Madinah Pak, masjid itu peran sosialnya sudah luar biasa. Jamaah di sana itu ketika kita di Madinah kita nggak akan kehausan luar biasa, makanan minuman ada. Kalau Jumat dan sebagainya banyak. Nah, fungsi sosialnya berjalan. Kajiannya juga berjalan. Tarbiyah itu kalau habis maghrib ke subuh ada kadang kajian di beberapa titik misalkan. Nah, maka di tempat kita ini fungsi sosial Pak, maka rekan-rekan takmir uang ini dikeluarkan. Oh, kadang saya melihat masjidnya besar, tapi kok saya di sini haus cari aqua nggak ketemu ya? Loh iya loh Pak, jenengan kalau perlu cek ke masjid yang besar saja, misalnya dekat jalan, ada nggak aquanya coba? Belum tentu semua ada. Apa perlu Pak? Loh iya perlu. Kadang malah di masjid itu nggak ada aquanya, malah kok masjid yang sholat isya di loko dadak kok ya aqua. Engko enek sing kok ya aqua, enek sing jiko malah lho kuning masjid sila kok ya mulai ya nyaking aku malah. Oh itu fungsi sosial luar biasa Pak. Ketika fasilitas sosial kita cukup dari masjid itu dampaknya luar biasa. Maka kita perhatikan dari hal yang kecil pun. Oh masjid itu perlu ada minuman Pak Nen. Oh ya nura enggak juga buat aqua gelasan ya mungkin minuman yang apa itu pakai galon misalkan itu. Minumannya minimal ada. Oh, di kita pelajaran dari Mekah Madinah loh Pak, kita luar biasa itu semua nggak akan habis-habis air itu Pak. Bahkan kita ngambil nggak diseneni Pak. Jenengan umur itu kan bawa pulang nggak diseneni kan? Nggak seneni luar biasa itu. Nah itu kita contoh coba. Di masjid kita ada minum aquanya. Yuk kita cek semua masjid kita kira-kira ada minumnya. Yang belum mau berbenah Pak. Itu bermanfaat mulai. Oh ada air minumnya. Ketika jamaah haus itu ya ada yang aquanya dan sebagainya. Jumat Pak, masjid yang sosialnya tinggi dengan enggak berbeda Pak. Berbeda. Oke. Saya pernah ngecek Pak, masjid yang ada Jumat itu ada nasi Jumat berkah Pak. Masjid ada nasi Jumat berkah.
Di dekatnya ada sekolahan, sekolahnya ada masjidnya juga. Ketika sholat Jumat itu banyak anak sekolah menuju masjid luar ini. Saya tanya takmirnya, loh Pak, kok anak-anak sekolah kok ada kesindahan itu loh Pak Surono. Yang tenang ini Jumat berkah niku anak-anak mungkin terus juga nasi bungkus. Loh, ternyata nasi bungkus berpengaruh kemakmuran masjid. Mengaruh. Maka ketika masjid-masjid di sekitar jalan itu yang mungkin terbiasa disediakan nasi bungkus untuk Jumat, itu akan lebih makmur daripada yang tidak. Mungkin masjid itu yang ada air minumnya, itu ketika masyarakat sering lewat, perjalanan lewat juga akan mampir yang ada minumnya daripada yang tidak. Misalkan gitu. Termasuk di jamaah kita, Pak. Maka air minum di masjid itu ya perlu ada, Pak. Perlu ada. Di Mekah Madinah itu di masjid-masjid yang lain ada, Pak. Tempat dingin itu, pakai apa namanya itu? Kayak kulkas itu. Dia ada disediakan. Nah, ini fungsinya di ijtima'iyah sosial, Pak, di fungsi sosial tadi. Maka harus berjalan dari orang yang sakit. Saya ngecek, Pak, di masjid, Pak, kas jenengan banyak. Jenengan udah santunan yatim, dereng, punya data anak yatim buatan, ini kata loh Pak ini. Nah, aduh ini. Anak yatim itu didata. Didata perlu dibuat grup, perlu disantuni. Anak yatim itu bisa jadi mereka atau yatim atau piatu atau yatim piatu. Mungkin orang 50.000 itu bagi kita kecil, tapi bagi mereka bisa jadi luar biasa, Pak. Ketika kita sebulan kita kasih mereka santunan 50.000 sudah senangnya luar biasa. Apalagi kita kemas, Pak. Oh, anak-anak yatim ini cek belum pada bisa baca Al-Quran. Piye kan pengen mlebu masjid. Seminggu itu kita 1 bulan kita anggar 1.000 tapi dibagi 4. Ya, atau dibagi 5. Sekali datang 20.000 berarti ping 5. Berarti anak itu akan berangkat TPA 5 kali. Sekali TPA anak yatim kasih 20.000. Mangkat, Pak. Nah, kalau santunan kan sudah 100.000, Pak. Misalkan 100.000 sekali dikekne, tekonya bisa. Kita kali gen teko ping 5 anak-anak kita buat grup, kita ajari ngaji ya. Nanti tiap ngaji kita kasih uang 20.000, uang santunan belajarnya 20.000. Kali 5 ketemu 100.000 mereka datang. Jadi kita mencoba. Itu dari sosialnya berjalan. Nah, maka pesan saya Bapak Ibu sekalian sebagai rekan-rekan takmir, uang di masjid itu dibagi, Pak, dibagi 3. Kalau nggak dibagi 3 nggak bisa berjalan, Pak, itu tadi. Dibagi, didum. Maka sekali lagi rekan-rekan takmir tidak ada rekan takmir yang pelit, yang cengit. Jangan. Itu amal jariyah kok ketika uang itu dikeluarkan untuk anak-anak beli buku ikro, ngasih bisa roh ngaji, anaknya bisa ngaji, baca Al-Quran, siapa pahalanya? Ternyata donaturnya masyarakat yang berinfak. Nah, ini maka uangnya dibagi, Pak, dipilah. Nggak mungkin bisa fungsi sosial kalau kasnya dari kota amal nggak dikasih. Kenapa? Ada, Pak. Ada yang takmir masjid di wilayah Kecamatan Batu Retno ini uangnya dipakai untuk urusi TPA nggak boleh. Kalau usaha TPA ada, saya sudah ketemu takmirnya. Ada, lah pripun Pak, kula anu ngurusi anak TPA niku mboten itu njaluk duit ngen masjid niku, lah pripun Pak? Lah terus pripun? Lah nggih niki. Repote niku napa ngajeng mbayangke bisaro kali ustadae. Wong duwite mboten entuk dienggo. Lah ini. Maka ini kita rubah mindsetnya biar anak-anak itu bisa makmur melalui proses. 3 itu dikerjakan semua. Tarbiyahnya iya, ijtim sosialnya iya. Nah, itu menuju pada makmurnya masjid. Menuju makmurnya masjid. Maka ini kita berkumpul bersama-sama, harapan kita semua. Kita kalau infak itu bersifat umum. Tapi kalau jenenge judulnya dana pembangunan masjid bisa berbeda. Tapi judul kita adalah infak, Pak. Infak. Mereka yang berinfak yang penting untuk beramal untuk masjid. Sehingga kita bebas memanfaatkannya. Beda dengan kotak pembangunan masjid. Nah, yang ada di masjid-masjid kita kan bukan kotak pembangunan masjid, kotak infak. Maka bisa kita gunakan untuk kegiatan masjid yang beraneka. Itu. Okay? Nah, maka dibagi saran kami, kita infak itu dibagi. 1, pembangunan masjid perlu. Yang kedua, tarbiyah tadi perlu. Tarbiyah untuk pengajian itu kan perlu biaya, Pak. Perlu minum dan sebagainya. Maka ketika pengajian malam Jumat apa itu dibuatkan snack, kasih teh hangat, lebih bagus, Pak.
Itu kreasi Pak. Oh sebulan sekali kasih bakso malah, nah, itu bagus Pak. Saya kalau sebulan sekali bakso Pak. Jadi kalau saya bulan minggu keempat di rumah kan ada musola Pak, bukan masih kecil. Itu minggu keempat, Bapak Ibu sekalian, minggu keempat habis maghrib kita mujahadah. Habis mujahadah nanti sholat isya. Habis sholat isya nanti Bapak Ibu kita sholat taubat 2 rakaat. Setelah sholat taubat 2 rakaat kita sholat hajat 2 rakaat, nanti sholatnya bareng-bareng. Setelah itu kita makan bakso bareng. Yo meriah itu Bu. Jadi regeng gitu ya. Dan bakso sebulan sekali. Nanti lagi akhir bulan nanti ada itu sholat taubat, sholat hajat, makan bakso. Oh, nanti diganti makan apa? Enggak timbul, enggak apa-apa. Nah ini perlu biaya, maka kotak yang ada dibagi. Oh misalkan kesepakatan takmir Pak, biar semua benar. Yang untuk pembangunan masjid kita kasih 40% Pak, untuk real 40%, oke. Terus yang 60% biar dibagi 2 untuk sosial dan untuk tarbiyah. Sosialnya duit berjalan, tarbiyahnya nunggu pengajian, nunggu anak-anak dan sebagainya ada. Nah, uang kas masjid dibagi 3 biar semuanya berjalan. Nah, nanti kalau sudah makmur itu kotak akan bertambah Pak. Kalau kita makmur itu kita buat umplung itu Pak, mungkin Bapak Ibu sekalian saya punya umplung, silakan yang mau di rumah mau sedekah 10.000, 2.000 silakan umplungnya di masjid. Mungkin banyak yang ngambil Pak. Yang ngajari anak TPA itu mungkin mau bawa orang tuanya. Saya pernah meraktekkan Pak, saya buat umplung itu yang murah Pak, umplung itu 10.000 kalau yang kayak kaleng itu. 10.000 itu kita share tuh anak-anak TPA itu pada ngambil bawa pulang. Ada yang belum datang, Pak kalau dari yang salah itu ambil. Kapan baliknya sakarpe? Ada yang 6 bulan, ada yang 5 bulan nggak apa-apa. Nah, kita nggak minta, kenapa? Karena mereka melihat, oh ya anak-anak TV aja tuh kok ini tenang, tuh kok ini seragam tenang. Nah ini maka salah satu mungkin di Batur Pak, saya percontohan Pak, mungkin kalau yang masjid kas-kasnya banyak itu coba Batur itu anak TPA punya seragam semua, seragam foto sama Batur alhamdulillah. Mungkin gitu. Oh saya punya kas banyak, anak-anak itu biar semangat kasih seragam. Belikan seragam Pak, kira-kira seragam itu baju berapa tuh Pak? 50.000 Pak satu anak. Oh anak saya ada 40. Kan gitu. 40 itu belikan habis 2 juta. Anaknya